Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, kita bersama lagi dalam audio renungan santapan firman Tuhan hari ini 22 Oktober 2023. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-29 dan juga hari Minggu Misi. Bersama kita mendengar dan merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema renungan hari ini menjadi warga dunia dan warga surgawi. Saudara-saudari, kita akan merenungkan peristiwa ketika orang-orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang bagaimana menjalani hidup sebagai warga dunia dan warga surgawi. Pertama-tama mari kita melihat ayat dari pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Orang Farisi dan Herodian ingin menjebak Yesus dalam perangkap politik atau agama. Namun Yesus dengan bijaksana menjawab mereka dengan mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, tetapi juga menjalani hidup kita dengan kesetiaan kepada Allah. Seorang penulis anonim menulis, "Gambar Allah tidak tercetak di atas emas, tetapi pada umat manusia. Koin Kaisar adalah emas, sementara koin Allah adalah kemanusiaan. Oleh karena itu, berikanlah kekayaan harta kepada Kaisar, tetapi pertahankanlah bagi Allah kemurnian hati nurani yang unik, di mana Allah digabungkan." Kaisar pada kenyataannya meminta agar gambarnya ada di setiap koin, tetapi Allah memilih manusia yang Dia ciptakan untuk merenung kemuliaannya. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita tentang perbezaan antara urusan dunia dan urusan rohani. Kita harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menjaga kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan
dalam segala hal yang kita lakukan. Santo Agustinus sendiri dalam homilinya selalu mengatakan, jika kaisar menuntut gambarnya tercetak di koin, tidakkah Allah akan menuntut dari manusia gambar ilahi yang dipahat di dalam diri manusia? Maka sebagaimana upeti dikembalikan kepada kaisar, demikian pula jiwa harus dikembalikan kepada Allah yang diterangi dan dicap dengan cahaya wajahnya. Saudara-saudari, meskipun kita hidup di dunia ini, kita juga dipanggil untuk menjadi warga syurgawi. Kita adalah milik Allah dan hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaannya. Dalam segala tindakan dan keputusan ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah itu sehaluan dengan kehendak Allah dan apakah itu akan membawa kemuliaan baginya? Demikian pula yang ditekankan oleh Santo Ignatius Loyola dalam latihan rohaninya. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi merupakan sarana membantu manusia mencapai tujuan dia diciptakan. Jika sarana-sarana tersebut pada akhirnya tidak mampu membawa manusia pada tujuan dia diciptakan, maka sarana-sarana tersebut perlu diganti atau bahkan ditinggalkan. Saudara-saudari, perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saat kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya, kita menunjukkan kasih dan penghormatan kita kepadanya. Kita harus memberikannya tempat yang utama dalam hidup kita dan mengabdikan segala hal yang kita miliki untuk memuliakannya. Akhirnya, penyataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah warga duniawi, tetapi juga memiliki identiti sebagai warga syurgawi. Kita dipanggil untuk menjalani hidup kita dengan penuh keteguhan, kebenaran, dan kasih. Saudara-saudari, peristiwa ketika orang-orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjalani hidup sebagai warga dunia dan warga syurgawi. Mari kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik, tetapi juga menjadi kesetiaan dan komitmen kita kepada Allah. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan hidup dengan kesadaran akan identiti kita sebagai warga syurgawi. Dengan itu kita akan menjadi saksi yang kuat bagi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.